Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsyadana ila sabilil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul wasilata wa ainin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama tertunduk sejenak, tafakur, tadakur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan berbondong-bondong melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ulil Albab. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, sebagaimana biasanya kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, dan sebelumnya salat Jumat kita duduk tenang mendengar khatib membacakan khutbahnya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengajak para hadirin untuk bersama-sama menghubungkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat kembali akan kebesaran dan kekuasaannya, mengingat akan rahmat dan nikmat yang tiada putus-putusnya dicurahkan kepada kita selama hidup, bahkan sebelum kita lahir dan setelah kita mati nanti. Dengan menetapkan ingatan kita yang sedemikian, insya Allah iman kita akan selalu bertambah meningkat. Jika iman kita bisa meningkat, maka terciptalah rasa takwa Allah pada jiwa kita. Yang mana takwa adalah satu hal yang dapat merubah watak manusia ke dalam kejujuran dan konsekuensi dengan apa yang telah diucapkan oleh manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang telah mengakui Tuhan kami adalah Allah, kemudian konsekuen dalam pengakuan itu, maka tiadalah rasa takut dan tidak akan susah. Di dalam agama Islam, sebutan istiqomah, pada ayat tersebut terdapat satu kata istaqomu, maka artinya orang-orang yang menetapi, yaitu orang-orang yang berikrar atau menyatakan sifat satu-satunya Allah serta menafikan Allah dari segala sekutunya. Kemudian mereka taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan mengikhlaskan agamanya sampai pada akhir hayatnya. Islam memang selalu mengajarkan kepada manusia agar konsekuen dengan apa yang diucapkan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Amr bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga saya tidak membutuhkan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau." Rasulullah menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap konsekuen terhadap pengakuan itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Hal ini merupakan satu bukti bahwa Islam adalah agama yang konsekuen, agama yang jujur, agama yang lurus. Islam melarang keras kepada umatnya untuk menjadi manusia yang pelin-pelan, karena perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang paling jahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarrun nasi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Dan kamu nanti akan mendapati sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia ialah orang yang mempunyai dualisme atau dua wajah. Ketika ia datang kemari dengan suatu wajah, dan ketika menghadap temannya yang lain dengan menggunakan wajah yang lainnya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita sudah mengenal nama munafik, yang mana sifat itu sangat membahayakan bagi diri sendiri, bagi agama, dan juga bagi bangsa dan negara. Kepada orang yang bersifat munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sekali, sehingga orang-orang munafik ditetapkan tempatnya di dasar neraka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 154, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita perbarui iman kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh ucapan yang disertai pengertian ataupun tanggung jawab atas pengakuan dan ucapan kita. Lebih-lebih kita yang hidup di zaman sekarang ini, di mana kerusakan moral telah tersebar luas. Tidak sedikit manusia memakai kedok atau memperalat agama. Perjuangan digembar-gemborkan ke sana kemari, padahal mereka bertujuan hanya untuk mencari kekayaan semata. Untuk itu sebagai muslim harus menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Seorang muslim atau mukmin harus selalu ingat bahwa agama menuntut untuk berlaku jujur dan konsekuen. Dalam surat Hud ayat 112 dikatakan, "Fastaqim kama umirta." Tetap luruslah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 yang telah kami utarakan di awal tadi, sesungguhnya mereka yang telah mengakui bahwa Allah Tuhannya dan konsekuen dalam pengakuannya sampai seterusnya, yang kemudian dilanjutkan ayat 13, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka lah penduduk surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atau amal perbuatan mereka. Amal perbuatan seseorang kan lebih utama sedikit yang ditepakkan daripada banyak yang tidak menentu. Amal seseorang akan lebih utama yang sedikit ataupun yang istiqomah daripada banyak yang tidak menentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi'amalihi." Qaribu, bersedang-sedang sajalah kamu dan tetapkanlah dalam beramal, dan ketahuilah olehmu bahwa tidak seorang pun dapat menyelamatkan hanya semata-mata bergantung kepada amal perbuatannya. Dalam pengertian ini bahwasanya agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beramal apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang penting bukan banyaknya, akan tetapi istiqomah atau tepat waktunya dan penuh keikhlasan dan senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Bahkan seorang yang terputus satu kali saja dari amal kebaikannya akan diganti pada waktu yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqarahu fima baina salatil fajri wa salatid duhri katabalahu ka'annama qara'ahu minal lail, rawahu Muslim.
Man nama an hizbi, barang siapa yang tertidur hingga tidak membaca wiridnya, atau sesuatu amal kebaikan lalu dibacanya di antara subuh dan duhur, maka dicatat baginya sama dengan dibaca di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Kembali melalui riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu as-salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari thaniyata asyrata rak'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak sembahyang karena sakit ataupun lainnya, maka dibayarnya pada siang harinya 12 rakaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seorang ulama telah berkata, yang dimaksud istiqomah atau konsekuen mengambil perjanjian di alam arwah. Istiqomah berlaku lahir dan batin. Maka istiqomahnya orang awam dilahirkan taat, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Sedangkan dalam batinnya iman yang senantiasa membenarkan, dan istiqomahnya untuk orang khusus menghindarkan diri dari urusan dunia dengan zuhud. Sedangkan batinnya menyendiri dari kenikmatan dunia karena hanya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynan binadharin wa udhunun bi khabarin amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fahsya ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi binafsihi wa zanna bi malaikatihi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma adfa 'anna al aghala wal waba wal raba waz zina waz zalazil wal mihana wasu'il fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassah wa sa'il baladil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa ajal.